Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Adikasiwi dengan NIM 20.0552.0119 dan teman saya Nurul Fatikah dengan NIM 20.0552.0133 ingin mempresentasikan mengenai Satuan Kerja Audit Internal dan standar pelaksanaan fungsi audit interbank untuk memenuhi tugas video mata kuliah audit interbank. Materi yang akan disampaikan yaitu Satuan Kerja Audit Internal dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Satuan Kerja Audit Internal yang diatur dalam POJK nomor 1 tahun 2019. Yang pertama yaitu ketentuan umum. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan syariah. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dan dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi bagi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau organ atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Audit intern merupakan kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank. Standar profesional audit intern adalah standar pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Audit Intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar. Selanjutnya, Kode Etik dan Satuan Kerja Audit Intern. Kode Etik Audit intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern. Yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Audit Intern. Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat sebagai SKAI adalah unit kerja dalam bank yang menjalankan fungsi audit intern. Selanjutnya, kita akan membahas tentang audit intern. Yang pertama, bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank. Yang kedua,
Fungsi audit intern dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam standar profesional audit intern. Pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai. Struktur, wewenang, dan tugas pokok Satuan Kerja Audit Intern. SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada yang pertama yaitu Direktur Utama dan yang kedua itu Dewan Komisaris. Yang ketiga, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau tugas SKAI huruf A disampaikan salinan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Yang keempat, kepada SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Yang selanjutnya yaitu wewenang SKAI. Yang pertama, wewenang SKAI itu mengakses seluruh informasi yang relevan tentang bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI. Yang kedua, melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Yang keempat yaitu melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern, dan yang kelima yaitu mengikuti rapat yang bersifat strategis. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas pokok SKAI. Tugas pokok SKAI yang pertama yaitu membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Dan yang terakhir yaitu memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Selanjutnya, fungsi Kepala Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Fungsi Kepala Satuan Kerja Audit Intern yang pertama yaitu Kepala SKAI harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. Yang kedua, Kepala SKAI bertanggung jawab untuk yang pertama, memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik audit intern. Yang kedua, memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI atau Satuan Kerja Audit Intern. Yang ketiga, memastikan anggota Satuan Kerja Audit Intern mengikuti perkembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha bank. Yang keempat, menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik. Yang kelima, menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. Yang ketujuh, memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern. Yang kedelapan, melaporkan temuan yang signifikan kepada direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang tepat. Yang ke-9, memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
Yang kesembilan, melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada direksi dan dewan komisaris dengan tembusan kepada komite audit dan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Dan yang terakhir, memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit internal bank. Selanjutnya, bagi bank yang merupakan perusahaan induk, menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak dan merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu. Bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, selain melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala SKAI bertanggung jawab menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika profesional. Yang pertama yaitu pasal 7. Dalam pasal 7, di situ disebutkan bahwa yang pertama, bank wajib memastikan SKAI bertindak secara independen dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Yang kedua, cakupan independensi dan objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengacu pada standar yang berlaku. Yang kedua yaitu pasal 8. Pada pasal 8 terdapat yang pertama bank wajib. Bank wajib menetapkan SKAI yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap bank secara menyeluruh. Yang kedua, memastikan SKAI menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis. Dan yang ketiga, memastikan SKAI meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Yang kedua yaitu bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 orang anggota SKAI yang memiliki pengetahuan dan atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Yang ketiga yaitu pasal 9, bank wajib memastikan SKAI memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dari tindakan yang pertama, dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, menghindari benturan kepentingan. Dan yang keempat, mengimplementasikan kode etik audit intern. Selanjutnya, kita akan membahas tentang piagam audit intern. Dalam piagam audit intern yang pertama, bank wajib memiliki piagam audit intern yang memuat paling sedikit A. Struktur dan kedudukan SKAI, B. Tugas dan tanggung jawab SKAI, serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain, C. Wewenang SKAI, D. Kode etik audit intern, E. Persyaratan auditor intern dalam SKAI, F. Pertanggungjawaban SKAI, G. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksanaan dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional bank termasuk dalam perusahaan anak. H. Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern. I. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain. J. Tanggung jawab dan akuntabilitas kepada SKAI. K. Persyaratan untuk mematuhi standar profesional audit intern. L. Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern.
M. Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu atau cooling off period, penugasan yang memadai kepada anggota SKAI, dan N. Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu atau cooling off period yang memadai bagi pihak ekstern. Yang kedua, piagam audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas yang A. Pelaksanaan audit, B. Inisiasi komunikasi dengan audit pada bank, C. Pemeriksaan aktivitas bank, dan D. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset bank termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen. Yang ketiga, piagam audit intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Yang keempat, piagam audit intern harus dapat diakses oleh yang pertama, seluruh pemangku kepentingan intern bank, dan yang kedua, pemangku kepentingan ekstern bank melalui situs web bank untuk bank yang sahamnya dimiliki oleh publik. Yang kelima, piagam audit intern dikaji paling sedikit sekali dalam 3 tahun. Cakupan aktivitas audit intern. Yang pertama, kegiatan SKAI mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan bank paling sedikit mengenai yang pertama, efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan. Yang B, keandalan, efektivitas, integritas, dan proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data. Yang C, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dan D, kualitas kinerja organisasi. Yang kedua, yaitu kegiatan SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi bank secara keseluruhan termasuk perusahaan anak, kantor cabang bank, dan kegiatan bank yang diserahkan kepada pihak ekstern. Selanjutnya yaitu rencana audit. Yang pertama, bank wajib memiliki rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. Yang kedua, rencana audit tahunan disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif atau robust risk assessment, yaitu mencakup paling sedikit A. Kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan manajemen risiko, kecukupan permodalan, kecukupan likuiditas, dan pelaporan intern, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah dan keuangan. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Yang pertama, dalam pelaksanaan fungsi audit intern, direksi bertanggung jawab A. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank. Yang kedua, memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi. Yang C, memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI. Yang D, memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan. Yang kedua, dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab yang A. Memastikan direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien. B.
Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam setahun. Yang C. Menunjuk pengendalian mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang kinerja terhadap SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi komite audit. Yang ketiga, dalam pelaksanaan fungsi audit intern, komite audit bertanggung jawab. Yang pertama, memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern bank. Yang kedua, mengevaluasi kinerja SKAI. Yang ketiga, memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern, dan otoritas jasa keuangan. Yang keempat, memastikan SKAI bekerja secara independen. Yang kelima, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI. Yang ketujuh, meninjau laporan audit dan memastikan direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI. Yang G. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja. Dan yang terakhir, memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. Hubungan satuan kerja audit intern dengan unit kerja pengendalian dan auditor ekstern. Yang pertama, SKAI bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian. Yang kedua, SKAI bekerja sama dengan auditor ekstern untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor ekstern kepada bank. Komunikasi satuan kerja audit intern dengan otoritas jasa keuangan. Yang pertama, dalam pelaksanaan fungsi audit intern, bank wajib melakukan komunikasi dengan otoritas jasa keuangan paling sedikit sekali dalam setahun. Yang kedua, komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Kepala SKAI dan paling sedikit membahas yang A. Area berisiko yang diidentifikasi oleh otoritas jasa keuangan dan SKAI. Yang B. Pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank. Yang C. Pemantauan tindak lanjut bank atas kelemahan yang teridentifikasi. Yang D. Temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan. Dan yang E. Rencana audit tahunan. Yang ketiga, otoritas jasa keuangan berwenang memberikan rekomendasi kepada bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern. Fungsi satuan kerja audit intern dalam kelompok usaha. Yang pertama, bagi bank yang merupakan perusahaan anak, SKAI melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawakan fungsi audit intern dari perusahaan induk, dan Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada bank, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bagi bank yang merupakan perusahaan induk, Direktur Utama dan Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada bank. Pelaksanaan audit intern perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha perusahaan anak. Penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern.
Yang pertama, bank dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara. Penggunaan jasa pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk A. Penggunaan jasa pihak ekstern terkait teknologi informasi dan atau penggunaan jasa pihak ekstern untuk hal lain berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, bank wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit intern oleh bank ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada otoritas jasa keuangan. Yang keempat, peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern menjadi tanggung jawab kepada kepala SKAI. Yang kelima, bank wajib memastikan independensi penggunaan pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern. Kewajiban pelaporan kepada otoritas jasa keuangan. Pasal 18, bank wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI. B. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan keberlangsungan usaha bank. C. Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf C. Dan yang terakhir, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern. Pasal 19. Bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf A. Yang pertama, disertakan dengan surat keputusan Direktur Utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan rekomendasi Komite Audit. B. Ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. C. Paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI, dan D. Dilakukan secara luring. Pasal 20. Bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf B. Yang pertama, ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit. B. Paling lambat 3 hari kerja setelah ditemukan, dan C. Dilakukan secara luring. Pasal 21. Yang pertama, bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen. Yang kedua, bank dapat melakukan kegiatan kaji ulang pihak ekstern kurang dari 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dengan tetap memperhatikan periode akhir kaji ulang sampai dengan bulan Juni. Pasal 22. Bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern. Yang pertama, mencakup paling sedikit tujuan, ruang lingkup, dan waktu pelaksanaan audit, temuan audit, kesimpulan SKAI atas hasil audit, pernyataan SKAI bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar profesional audit intern, rekomendasi SKAI terhadap hasil temuan audit, tanggapan audit terhadap hasil audit, tindakan lanjut audit yang ditentukan oleh SKAI terhadap temuan audit, komitmen audit yang telah disepakati oleh SKAI, hasil pemantauan komitmen audit yang dilakukan oleh SKAI terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan oleh audit, dan yang terakhir penggunaan jasa pihak ekstern sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 1 selama periode tertentu beserta alasan penggunaan jasa pihak ekstern. Apabila ada, B. Ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit. C. Secara semesteran paling lambat tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester ke-1 dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua dan secara daring melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. Pasal 23. Dalam hal penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf D, belum terdapat
belum dapat dilakukan, bank wajib menyampaikan laporan secara luring kepada otoritas jasa keuangan. Pasal 24, dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan secara luring, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf D, pasal 20 huruf C, pasal 21 ayat 1 huruf E, dan atau pasal 23 jatuh pada hari libur nasional, laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikut. Pasal 25. Penyampaian laporan secara luring ditunjukkan kepada yang pertama, Departemen Pengawasan Bank terkait atau kantor regional otoritas jasa keuangan di Jakarta, bagi bank yang berkantor pusat di wilayah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, atau yang kedua, kantor regional otoritas jasa keuangan atau kantor otoritas jasa keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank. Bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sanksi administratif. Pasal 26. Yang pertama, bagi bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama, teguran tertulis, yang kedua, pencantuman anggota direksi, Dewan Komisaris dan atau pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. C. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan D. Pemberhentian anggota direksi, Dewan Komisaris, dan atau pejabat eksekutif dan selanjutnya untuk menunjuk dan mengangkat pengganti sementara. Pasal 27. Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, bank yang menyampaikan laporan secara luring melewati batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf C, pasal 20 huruf B, pasal 21 ayat 1 huruf D, dan atau pasal 23 huruf C dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 500.000 per hari kerja dan paling banyak sebesar 15 juta rupiah. Ketentuan peralihan. Pasal 28. Terhadap pelanggaran pelaksanaan fungsi audit intern yang dilakukan sebelum tanggal efektif berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dan diketahui setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, dikenakan sanksi administratif mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan ini. Pasal 29. Yang pertama, periode pertama kali ulang sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 1 huruf A, yaitu dimulai dari posisi periode kaji ulang terakhir yang telah dilaporkan bank sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikut. Yang kedua, bank tetap dapat menggunakan piagam audit intern yang ada sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini sampai dengan tanggal 1 Juni 2019. Yang terakhir yaitu ketentuan penutup. Pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 PBI 1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan atau Komplain Direktor dan penetapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3883 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan otoritas jasa keuangan ini dengan penempatannya dalam lembaga negara. Yang kedua, SPF AIB SEOJK nomor 7 tahun 2016. Struktur organisasi, fungsi tugas, dan tanggung jawab. Fungsi audit intern
merupakan alat untuk membantu memastikan bahwa DPR dapat mengelola dan mengamankan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam melayani masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan, direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Manajemen DPR harus bertanggung jawab untuk mengarahkan agar fungsi audit intern dapat berjalan dengan efektif untuk menjamin keamanan aset DPR melalui pemberian kewenangan kepada SKAI atau PE Audit Intern. 1. Struktur organisasi. Struktur organisasi fungsi audit intern dalam rangka penerapan fungsi audit intern sesuai dengan jumlah model inti sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 POJK Tata Kelola DPR sebagai berikut. A. DPR dengan model inti paling sedikit 50 miliar rupiah wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Yang kedua, DPR dengan model inti kurang dari 50 miliar rupiah wajib menunjuk 1 orang PE Audit Intern. Contoh struktur organisasi DPR yang wajib memiliki SKAI. Yang pertama, Dewan Komisaris. Di bawahnya ada Direktur Utama, Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, SKAI. Struktur organisasi DPR yang wajib memiliki PE Audit Intern. Yang pertama ada Dewan Komisaris, Direktur Utama, Direktur PE Audit Intern. Struktur organisasi harus mengatur bahwa SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam melaksanakan fungsi intern. Kedua, kedudukan SKAI dan PE Audit Intern, Direktur Utama, dan Dewan Komisaris. SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Direksi dan Dewan Komisaris harus mendukung SKAI atau PE Audit Intern agar tugas audit intern dapat terlaksana secara efektif. Direktur Utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan SKAI atau PE Audit Intern. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI atau audit intern. Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI atau PE Audit Intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan. 3. Pengangkatan dan pemberhentian. Kepala SKAI atau PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh direksi dengan mempertimbangkan pendapat dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 4. Independensi. SKAI atau PE Audit Intern harus independen terhadap fungsi operasional, yaitu fungsi yang terkait dengan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, Kepala SKAI atau PE Audit Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Audit intern dianggap independen apabila dapat bekerja dengan bebas dan objektif. Untuk memperoleh independensi tersebut, kedudukan Kepala SKAI atau PE Audit Intern dalam organisasi harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh atau tekanan dari direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, karyawan, atau pihak lain yang terkait dengan DPR.
Selain itu, Sky atau PE Audit Intern harus 1. Mendapat dukungan penuh dari pengurus DPR agar dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun. 2. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik, dan pendekatan audit yang akan dilakukan. 3. Penerapan objektivitas, yaitu sikap mental yang independen dalam melakukan audit. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif, serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak. Untuk dapat memelihara objektivitas, diperlukan antara lain: A. Rotasi secara berkala penugasan pekerjaan kepada para auditor intern apabila BPR diwajibkan membentuk Sky. B. Review secara cermat atas laporan hasil audit serta prosesnya. Yang keempat, bebas dari pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa. Penugasan audit intern oleh Kepala Sky atau penunjukan PE audit intern harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan. 5. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Sky atau PE Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 PUJK Tata Kelola BPR, yaitu: yang pertama, membentuk tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya, paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dana dan memberikan saran, perbaikan, dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab Sky atau PE Audit Intern harus dirumuskan dalam suatu dokumen tertulis yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan paling sedikit menyantumkan: 1. Kedudukan Sky atau PE Audit Intern. 2. Kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya, dan dana, serta aset BPR lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. 3. Ruang lingkup kegiatan audit intern. 4. Pernyataan bahwa audit intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari audit. Kepala Sky atau PE Audit Intern bertanggung jawab untuk merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mengarahkan audit, serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari BPR dapat dicapai secara optimal. Sky atau PE Audit Intern harus mempertanggungjawabkan kegiatan secara berkala dengan direktur utama. Sky atau PE Audit Intern harus dapat memberikan konsultasi kepada pihak intern BPR yang membutuhkan, terutama menyangkut ruang lingkup tugasnya. Sky atau PE Audit Intern antara lain harus memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur untuk dapat memastikan bahwa dalam kebijakan ataupun sistem yang baru tersebut telah dimasukkan aspek-aspek pengendalian intern, sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien. 6. Perencanaan.
Kegiatan audit intern untuk periode 1 tahun buku harus berdasarkan pada perencanaan yang matang. SKY atau PE Audit Intern bertanggung jawab dalam membuat rencana untuk melaksanakan fungsi audit intern. Proses perencanaan audit terdiri atas 1. Penentuan tujuan audit. Tujuan harus dapat diukur dan sesuai dengan rencana serta anggaran operasi BPR. 2. Penentuan jadwal kerja audit. Jadwal kerja audit harus mencakup kegiatan yang akan diaudit, tanggal mulai, dan waktu yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan ruang lingkup audit dan hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor intern sebelumnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat jadwal kerja audit paling sedikit. Yang pertama, temuan audit periode sebelumnya. Kedua, evaluasi risiko harus mencakup risiko sesuai jenis risiko yang harus diterapkan oleh BPR, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR. Tujuan dilakukannya evaluasi risiko adalah untuk mengidentifikasi kegiatan yang material atau signifikan dari unit kerja yang diaudit. 3. Rencana sumber daya manusia dan anggaran. Dalam perencanaan sumber daya manusia dan anggaran, perlu diperhatikan antara lain jumlah auditor intern yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas. Dalam hal BPR memiliki SKY, kualifikasi yang dibutuhkan, dan pelatihan yang diperlukan untuk upaya pengembangan selain kegiatan administratif yang harus dilakukan. 7. Kebijakan dan prosedur. SKY atau PE Audit Intern harus menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana pedoman bagi auditor intern dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk dan isi kebijakan dan prosedur tersebut harus disesuaikan dengan struktur organisasi serta kompleksitas kegiatan BPR. 8. Program pengembangan dan pendidikan profesi. SKY harus memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang paling sedikit memuat 1. Uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap auditor intern. 2. Kriteria persyaratan untuk menjadi auditor intern. 3. Rencana pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan. 4. Metode penilaian kinerja auditor intern. 9. Kaji ulang. Pihak ekstern adalah akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan BPR yang bersangkutan dalam 3 tahun terakhir, serta tidak mempunyai benturan kepentingan. Laporan atas kaji ulang ini harus memuat pendapat tentang hasil kerja SKY dan kepatuhannya terhadap pedoman standar pelaksanaan audit intern BPR, serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Kaji ulang pertama kali harus dilakukan 3 tahun setelah terbentuknya SKY. 10. Hubungan dengan akuntan publik dan kantor akuntan publik. Bagi BPR yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik dan atau kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan BPR, maka SKY atau PE Audit Intern bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor intern. Dengan demikian diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan melalui pertemuan secara berkala untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, ruang lingkup pekerjaan audit intern. Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dari BPR yang bersangkutan.
dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan dan harus diaudit disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. A. Penilaian kecukupan sistem pengendalian intern. Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran BPR dapat dicapai secara efisien dan ekonomis. B. Penilaian efektivitas sistem pengendalian intern. Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana sistem tersebut sudah berfungsi seperti yang diterapkan. C. Penilaian kualitas kerja. Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai. Selanjutnya, hubungan audit intern dengan sistem pengendalian intern. Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern. Pengendalian intern adalah setiap tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan utama dari pengendalian intern adalah untuk memastikan 1. Pengamanan dana masyarakat. 2. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan. 3. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien. 4. Kebenaran dan kebutuhan informasi. 5. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan. 6. Pengamanan harta kekayaan. Sistem pengendalian intern yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bagi auditor intern bahwa pengendalian telah berjalan sesuai yang telah ditetapkan sebagai berikut. A. Pengamanan dana masyarakat. Auditor intern harus menilai kehandalan sistem yang telah ditetapkan dalam mengamankan dana yang dihimpun BPR dari masyarakat yang meliputi deposito dan tabungan. B. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan. Auditor intern harus menilai sejauh mana tujuan dan sasaran kegiatan operasional tertentu telah dicapai secara konsisten sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hubungan ini, antara lain auditor intern harus mempunyai penilaian kewajaran perkembangan usaha BPR, baik potensi maupun kendala yang mempengaruhinya. C. Pemanfaatan sumber daya. Auditor intern harus menilai efisiensi pemanfaatan sumber daya. Untuk itu, antara lain diperlukan penilaian atas efisiensi, efektivitas, dan keamanan kegiatan operasional tertentu, seperti kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, auditor intern harus menilai optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang kurang dimanfaatkan atau suatu pekerjaan yang dinilai kurang produktif. D. Kebenaran dan keutuhan informasi. Auditor intern harus menilai kebenaran serta keutuhan dari informasi keuangan dan kegiatan operasional termasuk pencatatan aset, kewajiban, dan rekening administratif BPR. Tujuan penilaian terhadap informasi dimaksud adalah memastikan bahwa informasi tersebut akurat, handal, tepat waktu, lengkap, dan berguna baik bagi kepentingan BPR, masyarakat, maupun otoritas jasa keuangan. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan.
Auditor intern harus menilai kesesuaian sistem yang telah ditetapkan terhadap kebijakan, rencana prosedur, dan peraturan perundangan yang mungkin mempunyai dampak yang signifikan terhadap operasional BPR, termasuk penilaian tentang aspek-aspek kegiatan usaha BPR yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan atau dapat menimbulkan permasalahan. F. Pengamanan aset. Auditor intern harus menilai kehandalan sistem pengamanan aset, termasuk dana, serta memeriksa keberadaan dari sistem termasuk dana tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan audit. Pendekatan pelaksanaan audit dipengaruhi oleh besar organisasi, karakteristik, volume, dan kompleksitas kegiatan usaha BPR. Pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 5 tahap kegiatan, yaitu A. Persiapan audit. Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit tercapai secara efisien. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi metode pendekatan penetapan penugasan, pemberitahuan audit, dan penelitian pendahuluan. 1. Metode pendekatan auditor intern. Metode pendekatan tersebut dapat berbeda antara satu auditor intern dengan auditor intern lainnya, serta dalam satu BPR dengan BPR lainnya. Namun, paling sedikit auditor intern perlu memperhatikan aspek-aspek teknis seperti cara dan penetapan sampling, teknik pengujian yang akan dilakukan, minimal bukti audit yang diperlukan, dan cara mendapatkannya, serta memperhatikan konsep materialitas. Kedua, penetapan penugasan. Penetapan penugasan audit dimaksudkan untuk memberitahukan kepada audit sebagai dasar melakukan audit sebagaimana ditetapkan dalam rencana audit tahunan BPR. Penetapan penugasan disampaikan oleh Kepala Sky atau PE Auditor Intern kepada Ketua dan tim audit dalam bentuk surat penugasan yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Pemberitahuan audit. Pelaksanaan audit intern harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan atau dari Sky atau PE audit intern yang dapat disampaikan kepada audit sebelumnya atau pada saat audit dilaksanakan. Dalam surat pemberitahuan tersebut antara lain dikemukakan A. Rencana pertemuan awal dengan satuan kerja audit. B. PE audit intern atau ketua dan anggota tim dalam hal audit dilakukan oleh Sky. C. Data dan informasi yang diperlukan. D. Permintaan kepada audit agar mempersiapkan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan. 4. Audit penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan memahami setiap kegiatan atau fungsi audit secara umum supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis sehingga auditor intern dapat merumuskan tujuan atau audit secara lebih jelas. D. Penyusunan program audit. Program audit merupakan dokumentasi prosedur bagi auditor intern dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemeriksaan yang akan datang. Program audit dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung. Program audit paling sedikit mencakup 1. Prosedur dalam rangka mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit. 2. Tujuan audit. 3. Luas, tingkat, dan metodologi pemeriksaan. 4. Jangka waktu pemeriksaan. 5. Identifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses,
dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengelolaan data elektronik. C. Pelaksanaan penugasan audit. Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit. 1. Proses audit. 2. Evaluasi hasil audit. D. Pelaporan hasil audit. Temuan audit berupa fraud atau misconduct yang signifikan harus segera dilaporkan oleh ketua tim audit kepada kepala SKY atau PA Audit Intern tanpa menunggu selesainya audit. Audit Intern berkewajiban untuk menuangkan hasil audit dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit paling sedikit harus memenuhi standar sebagai berikut. 1. Laporan harus tertulis. 2. Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. 3. Laporan harus didukung kertas kerja yang memadai. 4. Laporan harus objektif. 5. Laporan harus konstruktif. 6. Laporan harus ditandatangani oleh auditor intern. 7. Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu. 8. Laporan harus dituangkan secara sistematis. Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat agar dapat disajikan laporan yang akurat dan berguna bagi audit. Proses tersebut berupa kompilasi dan analisis temuan audit. Temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisis tingkat signifikansinya. Laporan kegiatan audit harus disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. 6. Tindak lanjut hasil audit. SKY atau PA Audit Intern harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan audit. Tindak lanjut tersebut meliputi 1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada audit apabila audit belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan. 2. Analisis kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas pemenuhan komitmen yang telah dilaksanakan audit. Selanjutnya, pemantauan tindak lanjut perlu dilakukan kembali apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sesuai dengan komitmen. 3. Laporan tindak lanjut. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh audit, maka SKY atau PA Audit Intern memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindakan lebih lanjut. Yang terakhir ada dokumentasi dan administrasi. Untuk mendukung hasil audit, SKY atau PA Audit Intern harus mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti-bukti dokumen sejak tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil audit. Produk yang didokumentasikan dan diadministrasikan adalah semua berkas kertas kerja audit termasuk surat menyurat dan laporan hasil audit. Yang pertama, dokumentasi kertas kerja audit. SKY atau PA Audit Intern harus mendokumentasikan kertas kerja audit dengan lengkap dan jelas. Kertas kerja audit dapat berupa kertas, pita magnetik, atau media penyimpanan data elektronik lainnya. Semua kertas kerja tersebut
mengkompilasikan dengan memperhatikan 1. Fungsi kertas kerja audit. 2. Penyusunan dokumentasi kertas kerja audit. 3. Penyimpanan kertas kerja audit. B. Administrasi hasil audit. Hasil kerja audit dari Sky dan PE Audit Intern adalah laporan hasil yang dibuat secara tertulis. Laporan hasil audit dan surat menyurat harus diarsipkan sebagai dokumen yang bersifat rahasia. 1. Administrasi komunikasi audit. Semua surat menyurat dan laporan yang berkaitan dengan audit yang merupakan bentuk komunikasi dengan audit dan pihak lain harus diadministrasikan dengan baik. 2. Administrasi kelengkapan pelaksanaan audit. Setelah pelaksanaan audit selesai, Sky atau PE Audit Intern harus meneliti ulang kelengkapan administrasi dari seluruh berkas kerja audit, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil audit. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.